Rasa-rasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat tidak akan melakukan reshuffle seperti yang dipertanyakan oleh wartawan atau yang dibicarakan oleh banyak media. Masih akan memberikan kesempatan kepada para pejabat, kepada para menteri dalam waktu ya sekitar 2-3 bulan lagi lah. Sehingga di sana nanti mungkin akan terjadi reshuffle kabinet. Karena 100 hari kerja ini sudah cukup bagi Prabowo Subianto untuk melakukan pertobatan bagi pejabat-pejabat yang akhirnya memang hai korban ghosting, semua kata-kata indah yang keluar dari harapan-harapan kekasih kita menjadi satu motivasi baru yang akhirnya menyenangkan hati kita. Ketika kekasih kita mengatakan, kita sebenarnya tahu bahwa kekasih kita ini menyayangi kita. Kita tahu bahwa kekasih kita ini sangat peduli terhadap kita. Tapi ketika itu kemudian muncul dan diucapkan, ketika kita pertanyakan, ini rasa-rasanya membuat kita senang dan nyaman gitu. Kita bangga bisa-bisa dipeduliin oleh kekasih kita. Karena kalau sampai akhirnya hubungan kita berjalan bersamaan tapi kita tidak dianggap atau semuanya tidak saling peduli, maka percumalah hubungan-hubungan itu. Lalu ini sama dengan berbagai macam kejadian antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ketika akhirnya kita diakui sebagai rakyat yang dipedulikan, maka kita senang mendengar kalimat-kalimat itu. Pidato yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dalam Harlah NU ke-102 menyampaikan berbagai macam pesan yang pada intinya adalah tentang bagaimana akhirnya rakyat dan masyarakat kita menjadi satu titik utama dari segala program-program yang akan kita lakukan dan memberikan kepercayaan bahwa pemerintahan kita pemerintah yang peduli terhadap rakyat dan masyarakat. 100 hari kerja Prabowo Subianto sudah memperlihatkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah tentang berbagai macam hukum-hukum yang akhirnya ditindak dan berbagai macam proyek-proyek strategis nasional yang akhirnya dievaluasi. Dari berbagai macam hal ini tentu ada banyak hal yang akhirnya Prabowo dapatkan, mulai dari efisiensi anggaran, kemudian keterangan-keterangan dan kejelasan-kejelasan berbagai macam proyek yang akhirnya tidak berdampak baik kepada masyarakat. Namun dalam hal yang disampaikan Prabowo Subianto adalah tentang 100 hari kerja. Beliau telah memberikan berbagai macam dispensasi-dispensasi kepada aparat-aparat, pejabat-pejabat, penegak-penegak hukum atau siapapun yang akhirnya pernah memiliki dosa kepada negara. Jadi seandainya ini ada masa pertaubatan, setidaknya selama Prabowo memimpin selama 100 hari ini sudah selesai masa-masa pertaubatannya. Sudah selesai Bapak Presiden kita memberikan kesempatan untuk bertobat kepada pejabat-pejabat yang laknat. Sudah selesai. Masa pertaubatannya sudah selesai. Sehingga sekarang Prabowo mengatakan agar kemudian semuanya setelah ini masih ada yang bandel ya kan, masih ada yang geblek gitu kan, akan kita tindak lanjuti dan akan dibersihkan gitu. Tapi pertanyaan yang kemudian akhirnya muncul adalah apakah kemudian semua yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita itu juga berlaku kepada mantan-mantan kita, mantan presiden lah misalnya gitu kan, atau hanya berlaku kepada kabinet, pejabat, menteri-menteri yang sekarang berada dalam kabinet merah putih, atau memang hanya saja untuk pejabat-pejabat hari ini gitu, sehingga beban-beban masa lalu itu tidak dipikirkan. Apakah kemudian akhirnya dari berbagai macam hal-hal ini kita akan melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari berbagai macam peristiwa di masa lalu yang pernah terjadi. Karena kalau dari lihat sebenarnya ada banyak peristiwa dari mantan-mantan kita yang akhirnya muncul gitu kan. Mulai dari kasus korupsi di JKA yang akhirnya aliran dananya untuk kepentingan Pilpres 2019 dan sebagai balas budi ya kan. Atau kemudian terkait dengan berbagai macam hal, kasus-kasus pagar laut yang kemudian viral akhir-akhir ini. Hingga berbagai macam evaluasi proyek strategis nasional yang berbagai macam halnya itu tidak memiliki dampak yang baik dan hanya menjadi ladang lahan korupsi. Sampai terkait dengan kasus lembaga dunia yang akhirnya menetapkan Jokowi sebagai nominasi terbaik terkait dengan orang-orang terkorup dalam OCCRP. Ini kan akhirnya melihatkan bagaimana kemudian beban-beban masa lalu ini menjadi juga satu peristiwa yang harus diperhatikan.
Apakah kemudian pidatonya itu juga menyasar kepada Bapak Jokowi yang sudah bertobat atau tidak bertobat? Tapi rasa-rasanya Prabowo hanya akan bersikap sebagai normatif saja, bagaimana aturannya berjalan dan bagaimana kemudian proses-proses pengadilan itu terjadi tanpa harus melakukan intervensi. Karena kalau dilihat sebenarnya kita ini kan mengetahui dan kita juga mengerti apa yang kemudian diucapkan oleh Prabowo Subianto ketika mengatakan, ya saya juga dikatakan sebagai orang yang bajingan tolol misalnya, dan semuanya sudah tahu lah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Di satu sisi Prabowo mengatakan ya nggak apa-apa gitu, tapi memang nggak papanya Prabowo itu benar-benar nggak apa-apa, nggak ada persoalan gitu. Tapi kalau nggak papanya yang masa lalu ini, wah nggak apa-apa, tapi ada banyak pesan-pesan khusus yang nanti akan disampaikan yang akan sampai kepada orang-orang yang mengatakan hal-hal itu gitu. Nah, ini kan perbedaan yang kemudian terjadi antara kedua presiden kita. Dan dari berbagai macam hal ini, ketika pidato itu disampaikan oleh Bapak Presiden kita, itu tuh pidato yang akhirnya mewakili rasa-rasa kalimat-kalimat yang ingin didengar oleh masyarakat. Kita tuh seneng gitu, dengernya tuh seneng, melihatnya tuh seneng dari apa yang kemudian keluar dari Presiden Prabowo Subianto. Karena ya seneng aja gitu, bahwa kita ini menjadi masyarakat yang dipedulikan, kita ini menjadi masyarakat yang dianggap, kita ini penting bagi presiden, kita ini penting bagi pejabat, kita ini penting bagi bangsa dan negara. Jadi kalau kita dianggap tuh kita seneng gitu. Bayangkan misalnya kita punya hubungan tapi selama ini gak dianggap gitu, hanya selalu mementingkan egonya sendiri, kan gak enak gitu. Nah, hari ini Prabowo mengusahakan agar kemudian semuanya ini terjalin beriringan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, bahwa yang perlu dilayani oleh pemerintah adalah masyarakat gitu. Yang perlu dilayani oleh pemerintah adalah masyarakat. Masyarakat mendukung berbagai macam program pemerintah. Hal ini yang kemudian disampaikan. Makanya kita harus bersih dan semuanya harus baik. Kalau masih ada yang kemudian menyeleweng dan sebagainya, maka kita akan lakukan berbagai macam tindakan-tindakan. Karena 100 hari kerja ini sudah cukup bagi Prabowo Subianto untuk melakukan pertobatan bagi pejabat-pejabat yang akhirnya memang tidak inline dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga dari berbagai macam hal ini muncul isu-isu dan berbagai macam tawaran-tawaran atau pertanyaan-pertanyaan tentang reshuffle. Dari berbagai macam polemik yang muncul memang sedikit menguji gitu kan. Tapi Prabowo ini akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat atau tidak gitu kan. Atau masih memberikan kesempatan ke berbagai macam pejabat-pejabatnya. Rasa-rasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat tidak akan melakukan reshuffle seperti yang dipertanyakan oleh wartawan atau yang dibicarakan oleh banyak media. Masih akan memberikan kesempatan kepada para pejabat, kepada para menteri dalam waktu ya sekitar 2-3 bulan lagi lah. Sehingga di sana nanti mungkin akan terjadi reshuffle kabinet. Kalau dilihat berbagai macam halnya tidak sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan oleh Presiden Prabowo. Karena kalau dilihat sebenarnya kasihan juga Pak Bahlil ini gitu kan. Satu sisi sebelumnya beliau mengatakan bahwa berbagai macam kasus atau peristiwa terkait dengan gas LPG, kebijakan gas LPG ini diarahkan oleh Presiden. Tapi di satu sisi ternyata Sufmi Dasko membantah bahwa itu bukan kebijakan Presiden. Kita nggak tahu gitu, Presiden mana yang kemudian Bahlil imani. Apakah mantan presiden atau presiden sekarang? Nah, kalau memang akhirnya ada berbagai macam hal itu, maka perlu memang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melakukan reshuffle itu. Tapi rasa-rasanya memang saudara Bahlil ini agak diuji gitu ya kekuatannya, dan agak diuji permainannya, karena kalau dilihat kepentingan-kepentingan gas ini bukan hanya kepentingan politik atau kebijakan saja, tapi juga ada faktor ekonominya. Dan kita sudah lihat bagaimana akhirnya respon yang Prabowo lakukan sampai mempertemukan berbagai macam kalangan menterinya dengan Yusuf Kala. Ini kan berarti memang sebenarnya di luar sedang bertarung berbagai macam isu reshuffle, tapi di dalam Prabowo mau coba mempercayai berbagai macam menteri-menterinya. Lah, hal inilah yang kemudian kita lihat kesempatan-kesempatan ini apakah akan dimanfaatkan dengan baik atau ternyata malah ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan sehingga nanti kemungkinannya Bahlil bisa reshuffle. Tapi untuk dalam waktu dekat itu tidak akan terjadi. Karena kalau dilihat dari berbagai macam versi Prabowo masih ingin berikan kesempatan kepada menterinya untuk melakukan kerjaan-kerjaan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdampak bagi masyarakat. Sehingga sekarang ini semua menunggu reshuffle, sampai akan ada demo copot 3 menteri gitu kan. Nggak tahu gitu kan. Ini
aliran-aliran demo ini sudah bermunculan gitu. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian pemerintah menyikapi ini semua. Karena kalau dilihat sebenarnya Prabowo ini sudah akan berjalan dengan baik, dan jangan sampai ketika efisiensi anggaran terjadi tapi malah juga tidak efisien anggarannya karena diberikan kepada orang-orang preman-preman negara atau orang-orang yang akhirnya menggerakkan massa-massa untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi dan mengganggu kestabilitasan keadaan negara kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.